Terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Alia. Nama saya Yulsan Malumbasi. Untuk sementara saya adalah kepala sekolah SMK Negeri 10. Alhamdulillah baik-baik saja. Jadi untuk kegiatan wawancara hari ini adalah sebagai rujukan saya untuk mengambil kesimpulan terhadap pembelajaran di SMK Negeri 10 Jeneponto yang kebetulan adalah instansi tempat saya mengabdi saat ini. Baik Pak, untuk mengajukan waktu ada baiknya Ayo boleh. untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan motivasi belajar siswa. Jadi sekedar informasi Pak, wawancara ini dilaksanakan agar hasil penelitian itu sesuai dengan apa yang terjadi dengan sekolah kita. Jadi harapan saya jawaban Bapak nanti juga sesuai dengan apa yang Bapak lihat selanjutnya. Baik Pak, pertanyaan pertama, menurut pengamatan Bapak, bagaimana motivasi belajar siswa SMKN 10 Jeneponto? Motivasi siswa di SMK 10 Jeneponto itu dalam pembelajaran di sekolah berdasarkan dengan hasil supervisi kepala sekolah bahwa masih rendah minat belajar siswa, motivasi belajar siswa. Hal ini juga didukung dari hasil angket yang dilakukan oleh BMK baik dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sekitar 54% itu motivasi siswa untuk belajar di SMK 10 itu masih rendah. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah. Yang pertama, faktor internal siswa, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal siswa itu dipengaruhi oleh dua. Yang pertama faktor fisiologi. Faktor fisiologi itu karena kita melihat di sini lingkungan SMK 10 Jeneponto rata-rata kondisi ekonomi orang tua itu rendah, maka kondisi fisiknya, kondisi apa yang dia konsumsi itu masih rendah proteinnya, sehingga daya tangkapnya itu rendah. Yang kedua selanjutnya itu faktor psikologi. Faktor psikologi banyak juga yang mentalnya siswa, kesehariannya siswa itu banyak mempengaruhi. Sementara untuk faktor eksternal itu ada dipengaruhi oleh teman-teman siswa di lingkungan sekolah, ya, ada yang beberapa yang tidak termotivasi sehingga siswa yang lain juga ikut tidak termotivasi. Faktor yang kedua juga itu di eksternalnya kondisi guru yang di SMK 10 yang sebagian besar itu adalah tenaga honorer, sehingga persentase guru mengajar di SMK 10 itu datang mengajar itu rendah. Kenapa begitu? Karena guru-guru yang honorer ini masih mencari sumber kehidupan yang lain di luar sana. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurangnya motivasi belajar siswa? Untuk sementara ini Bu, yang saya lakukan adalah pendekatan persuasi. Tetapi ada program yang dibuat di SMK 10, yaitu program lempar yang untuk sementara ini diikutsertakan juga dalam kegiatan lomba kepala sekolah. Dan dalam kegiatan lingkar itu atau program lingkar itu, solusi untuk meningkatkan motivasi siswa itu seluruh guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan insya Allah ke depan juga Ibu Alia ketika melakukan penelitian di SMK 10 wajib menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah. Baik Pak, untuk pertanyaan terkait motivasi belajar siswa mungkin sampai di sini saja dulu. Kita mengangkat pertanyaan terkait kemampuan siswa dalam bekerja sama selama proses pembelajaran. Apa pendapat Bapak tentang siswa yang kesulitan bekerja sama dalam kelompok saat kegiatan pembelajaran? Pendapat tentang siswa yang kesulitan bekerja sama, seharusnya itu siswa lebih banyak bekerja sama, karena tuntutan zaman sekarang sebagaimana Presiden selama ini menyampaikan bahwa sekarang zamannya adalah zaman berkolaborasi, tidak bakalan
bangsa Indonesia tidak bakalan bisa maju jika kita bekerja secara mandiri, kita harus bekerja bersama. Menurut Bapak, kira-kira apa penyebabnya siswa kesulitan bekerja sama dalam kelompok, terutama pada saat kegiatan pembelajaran? Ya, nah itu juga, ini juga terkait juga dengan motivasi, tetapi saya secara rincinya saja yang saya lihat langsung ya ada dari siswa dan ada juga dari gurunya. Tadi motivasinya kenapa rendah ya, karena ya, siswanya memang apa lagi motivasi belajarnya yang lemah, dan yang kedua kondisi guru yang lebih banyak mengajar sehingga begitu ya. Itu salah satu penyebabnya gitu. Pertanyaan selanjutnya, upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan siswa yang kesulitan dalam belajar kelompok? Kan kadang-kadang ada siswa tuh yang bukan di dalam kelompok, hanya beberapa siswa yang aktif sementara yang lain tidak aktif. Iya. Inilah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu guru diharuskan melakukan pembelajaran berdasarkan kebutuhannya siswa, bukan keinginan siswa dan bukan keinginan guru. Jadi kebutuhan siswa dipenuhi, ketika kebutuhan siswa dipenuhi dalam pembelajaran, insya Allah proses pembelajaran di kelas itu akan semakin aktif dan menghasilkan produk yang sesuai dengan minatnya kah, ataukah gaya belajar siswa. Apakah SMK 10 Jakarta telah memiliki program tertentu untuk menjalin kerjasama dengan teman-teman siswa dalam pembelajaran? Jika ada, mohon dijelaskan. Saya rasa selama ini di SMK tersebut sudah melakukan program kerjasama dengan orang tua siswa. Itu bisa dilihat pada program prakerja. Sebelum kita memberangkatkan siswa, kita mengundang orang tua siswa untuk berkolaborasi mengenai tempatnya, mengenai apa yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Dan kegiatan MPLS kita juga libatkan orang tua, dan yang paling sering kita libatkan itu ketika pada saat pandemi. Kita betul-betul sering mengundang orang tua siswa untuk melakukan pembicaraan bentuk pembelajarannya, apakah daring atau luring atau kombinasi. Pada saat itu apakah seluruh orang tua yang diundang atau hanya sebagian? Pada saat itu pada umumnya hadir, ini ada quorum untuk melakukan Artinya orang tua itu tidak aktif. ya. Menurut Bapak, apakah ada pengaruh antara dukungan orang tua terhadap kegiatan pembelajaran siswa di SMK Negeri 10? Ya, ada pengaruh. Misalnya kayak itu tadi yang saya sampaikan, ketika di pemberangkatan itu orang tua di situ sangat besar, sehingga dapat melancarkan kegiatan itu. Ditambah lagi ketika guru BK melakukan kunjungan rumah bersama dengan kepala sekolah, terlihat orang tua siswa itu memberikan motivasi dan memberikan dukungan kepada pihak sekolah untuk memotivasi anaknya sendiri agar lebih meningkatkan kehadiran di sekolah. Menurut Bapak, contoh kurangnya dukungan orang tua siswa dalam spesifik mungkin dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah dari sini. Ya, kalau dukungan orang tua terkait ketika anak-anak sudah tamat, Bu, Tadi juga mungkin ada beberapa siswa yang tidak menyelesaikan studi, tadi mungkin ada orang tuanya pergi. iya, kalau itu Bu, ya itu hanyalah contoh-contoh kasus saja. Dan selama kita melakukan pendampingan dengan orang tua, terlihat orang tua antusias untuk mendukung anaknya yang mau lanjut ke perguruan tinggi, ataupun ada siswa yang mau langsung daftar TNI, Polri, atau langsung bekerja saja. Tapi contoh yang dibacakan tadi Ibu memang ada, tapi itu tidak bisa dijadikan masalah dalam sekolah.
hanya kasus saja. Oke, sejauh ini kebijakan apa yang diberikan sekolah terhadap kurangnya dukungan orang tua dalam kegiatan pembelajaran? Atau mungkin ada yang sendiri kira-kira apa yang dilakukan sekolah? Nah, kalau untuk terkait itu kasus misalnya tamat siswa menikah ya kami dari pihak sekolah ya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini kan persoalan keluarganya, rumah tangganya. Nah, itu sudah di luar ranah sekolah, tapi selama ini ketika masih dalam sekolah ya kita selalu menjelaskan kepada orang tua bahwa sebenarnya anak-anaknya dilanjutkan untuk perguruan tinggi atau bekerja. Intinya selama ini peserta itu sudah memulai kegiatan. Iya, alhamdulillah. Nah, kalaupun ada kekurangannya ya itu bisa kami atasi dengan beberapa kegiatan-kegiatan. Kita ini ke pertanyaan selanjutnya terkait model pembelajaran inovasi. Sejauh yang Bapak lihat, apakah guru-guru SMK Negeri 1 Banyuwangi itu tahu tentang pembelajaran inovasi? Kalau berbicara pada umumnya, kayaknya begitu. Karena berdasarkan hasil supervisi kemarin yang saya lakukan, masih banyak guru yang belum menerapkan pembelajaran inovatif. Tapi sudah ada beberapa guru yang mulai melakukan inovasi dalam pembelajaran. Jadi apa yang kita jelaskan barusan yang sudah dijelaskan dalam kedua, yaitu apakah guru telah menerapkan, berarti sudah ada yang menerapkan, tapi masih sebagian kecil juga tadi. Iya. Menurut Bapak, apa saja kendala yang menyebabkan model pembelajaran inovatif tidak dapat diterapkan? Ya, itu kayaknya karena kondisi gurunya masing-masing, dan ditambah dengan masih kurang tegasnya kepala sekolah memberikan sanksi kepada guru-guru yang tidak mau melakukan inovasi dalam pembelajaran. Tapi insya Allah ke depan dengan ikutnya Ibu Alia di kegiatan PPG ini, sehingga sekolah akan mendapatkan berkah, dan saya yakin Ibu Alia akan menerapkan pembelajaran inovatif. Dan salah satu contoh pembelajaran inovatif kan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bapak, apakah siswa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran inovatif pada guru yang sedang menerapkan? Tidak, bahkan terlihat siswa begitu antusias. Bahkan ada guru yang menggunakan ilmu keagamaan yang bercadar, yang mungkin kalau kita menilai guru tersebut tidak akan mampu meningkatkan aktivitas siswa di proses pembelajaran. Pada saat saya supervisi luar biasa, siswa sangat aktif karena guru tersebut menerapkan pembelajaran yang inovatif. Kira-kira upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi perannya guru untuk sementara ini Bu, yang sedang saya terapkan itu program IPAR, insya Allah akan dijalankan seterusnya. Tetapi mungkin ada tambahan itu mengenai sanksi kepada guru yang tidak berusaha untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal pembelajaran. Apakah untuk meningkatkan tersebut setelah ada program di sekolah untuk misalnya ada seminar mengenai pembelajaran? Ya. Waktu awal semester pembelajaran ini di SMP kita melakukan workshop dan mungkin gua lihat pada saat itu ya berhalangan adil, dan di SMP 10 selama saya memimpin setiap awal pembelajaran itu dimulai kita selalu melakukan workshop, dan dalam program minggu 4 itu saya sudah mewajibkan kepada guru-guru untuk mengikuti seminar daring, pelatihan daring mengenai pembelajaran. Tapi untuk sementara saya fokuskan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi kepada seluruh guru. Selanjutnya terkait pembelajaran ini sangat berhubungan dengan menurut Bapak, apakah guru-guru SMK Negeri 10 Jakarta telah menerapkan pembelajaran Belum. Menurut Bapak, apa penyebabnya? Nah, itulah tadi penyebabnya dari rentetan yang dibahasakan tadi, ya, kondisi
kondisi siswa, kondisi guru yang sebagian besar honorer, mereka tidak bisa terlalu fokus untuk meningkatkan kompetensinya karena dia harus juga mencari sumber kehidupan yang lain. Tiba hanya di rumah mungkin ya dia harus lebih kerja atau mencari tambang pemasukan atau merawat anaknya, suaminya atau istrinya. Itu, dan semoga dengan dengan lulusnya Bu Alia di PPG ini, saya berharap ya Bu Alia bisa fokus di sekolah untuk meningkatkan mutu SMP 10. Apalagi Bu Alia kan lulus P3K dan insya Allah ini akan lulus juga PPG. Jadi ya tidak ada lagi alasan untuk mencari sumber kehidupan lain di luar SMK Negeri 10 Jenipon. Terkait tadi kan salah satu mungkin kondisi siswa. Kira dan dilihat dari kondisi siswa apa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam pembelajaran? Kalau dari sisi kondisi siswa. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam program Menjempar itu guru BK sudah melakukan angket minat dengan gaya belajar dan angket kompetensi siswa. Dan berdasarkan angket itu, di kompetensi siswa itu masih sangat rendah, mulai dari dasar-dasar pengetahuannya di SMP 10 itu masih rendah. Bahkan ada siswa yang belum bisa perkalian 1 sampai 10. Jadi bagaimana bisa diterapkan pembelajaran yang coach? Maka dari itu ya semoga dengan program yang diterapkan di sekolah, apakah itu Menjempar atau lain bisa meningkatkan kualitasnya siswa dan bisa meningkatkan kompetensi guru. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain terkait kemampuan pendidikan teknologi. Apakah semua siswa SMK Negeri 10 telah mahir mengoperasikan perangkat komputer? Kalau semua kayaknya belum ya, tapi sudah ada beberapa siswa yang mampu mengoperasikan komputer. Bahkan dalam jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran sudah ada beberapa siswa yang mampu menggunakan mengetik 10 jari. Menurut Bapak, apa kendala yang siswa alami saat mengoperasikan komputer? Kan seperti bilang tadi masih ada beberapa mungkin yang kurang dalam kemampuan siswa. Apa kendalanya siswa? Iya, karena tidak adanya sarana di rumah. Untuk mengoperasikan komputer itu ya seharusnya kan itu keterampilan ya harusnya terus diulang-ulang di rumah. Kalau di sekolah saja iya terbatas waktunya. Kenapa tidak ada komputernya di rumah masing-masing? Karena kondisi ekonomi orang tua siswa yang begitu rendah. Kira-kira upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi kendala siswa tersebut? Selain mungkin kalau misalnya selama di rumah kan mungkin tidak bisa lihat aktivitas sekolah, kalau di lingkungan sekolah Upaya yang dilakukan itu kita menerapkan sistem pembelajaran blok, di mana pembelajaran blok itu mengharuskan apalagi dalam 1 minggu itu siswa bisa mengoperasikan komputer secara utuh. Tetapi dampak negatifnya adalah hanya siswa jurusan tertentu saja yang bisa mengoperasikan komputer karena komputer di SMK 10 sangat terbatas. Jadi kendala dari sarana dan prasarana. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Tapi tadi sekilas saya dengar Bapak menyebutkan tentang Linkin Park. Mungkin bisa Bapak jelaskan seperti apa yang Menjempar itu adalah program untuk peningkatan motivasi siswa di sekolah, di mana saya berharap seluruh guru ke depan nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di Menjempar itu singkatan dari yang pertama lingkungan belajar yang bersahabat antara siswa. Kita harus betul-betul membangun
membangun kebersamaan antara guru dan siswa. Yang kedua, kurikulum SMK 10 itu harus berkualitas. Karena saya berkualitas ya kita berkolaborasi dengan BPK. Kolaborasi itu berdasarkan juga dengan kebutuhan siswa. Berdasarkan angketnya guru BK bahwa kebutuhan siswa itu ingin langsung bekerja. Maka dalam MOU itu ada kesepakatan ketika siswa tamat di tingkat 10, BPK tersebut wajib merekrut siswa SMK 10 yang memiliki nilai yang sangat bagus. Yang ketiga itu instruksi kepala sekolah itu fokus kepada kebutuhan siswa. Jadi seluruh keputusan didasarkan pada angket yang telah dilakukan oleh BPK. Misalnya siswa yang anaknya untuk usaha kita buatkan situ siswa bisa mendapatkan tambahan penghasilan, sekolah pun juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Membangun kembali sekolah kita berdasarkan dengan siswa yang kita dan pramuka dan mata sehingga kita bentuk paskibra dan sebagainya. Kalau di SMK sendiri Pak, yang diterapkan itu masih atau sudah semi pembelajaran Yang dilaporkan di dinas pendidikan itu kurikulum yang diterapkan di SMK 10 itu masih ketika dasar fisik, tetapi dalam pengaplikasiannya saya rasa di SMK 10 itu sudah menerapkan semi kurikulum merdeka karena tadi kita sudah membangun organisasi, kita sudah membangun fondasinya melalui angket yang dilakukan oleh BPK, dan insya Allah pada tanggal 17 sampai tanggal 30 November ini kita sudah melaksanakan pameran T5 penguatan produk pelajar Pancasila. mungkin apa pesan Bapak untuk saya sebagai dari guru Pertama, pesan saya yang paling utama ini Bu Alia wajib lulus. Itu yang pertama, yang paling utama. Yang kedua, ketika Ibu Alia lulus, betul-betul mindset Bu Alia dirubah dan betul-betul fokus untuk peningkatan mutu SMK Negeri 10. Dan ya, pada saat nanti melakukan penelitian, saya sangat berharap atau memang bahasanya saya mewajibkan Bu Alia untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. kalau outputnya nanti Pak berupa ini maksudnya kan di sini ada beberapa masalah tadi yang dijelaskan untuk outputnya nanti itu yang kegiatan aksinya nanti adalah bagaimana saya merancang rencana pembelajaran itu yang untuk mengantisipasi semua permasalahan nanti kalau tidak sampai itu di Desember jadi kendala mungkin pada saat itu kan siswa libur Pak itu mungkin bisa ini caranya apakah mungkin memungkinkan saya untuk melaksanakan aksi pada pertengahan Desember Iya, kalau di kalender pendidikan itu seluruh sekolah akan libur pada saat itu. Dan ini harus menjadi apalagi pembahasan yang urgent bagi panitia PJJ bagaimana caranya mengalokasikan waktu yang sesuai dengan kalender pendidikan di Indonesia. Jika tetap harus dilaksanakan di bulan 12, saya rasa kegiatan apa yang dilakukan oleh guru-guru mahasiswa PPG itu akan tidak bisa tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini seolah-olah itulah hanyalah permainan saja. Iya, sebenarnya kegiatan aksinya itu ada dua, ada di bulan Desember
ada yang di bulan Januari. Kan 2 kali. Jadi yang Desember harus dilaksanakan, ini Januari juga harus dilaksanakan. Nah, kendalanya itu karena kan proses pembelajaran siswa juga sebentar dulu Pak. Jadi itu yang jadi permasalahan. Nah, kemarin disampaikan sama dosen pembimbing di konsultasikan dari kepala sekolah apakah bisa menghadirkan siswa pada saat itu atau untuk kelas yang saya ajar saja atau bagaimana? Kalau menghadirkan itu pasti bisa kalau menghadirkan, tetapi kalau betul-betul ingin serius ingin melaksanakan atau memperbaiki atau meningkatkan mutu lah, kayaknya itu kurang tepat. Nah, tapi kalau ditanyakan kepada saya bisa, ya pasti bisa lah. Tidak mungkin akan 100% siswa yang akan hadir, karena mungkin ada siswa pergi berlibur, siswa yang membantu orang tua. Jadi saya harap begini, saya ingin memberikan masukan kepada panitia PPG ini agar betul-betul merancang kembali jadwal-jadwal kegiatannya kembali. Kalau bisa ditambah lah atau digeser atau bagaimana, supaya betul-betul kegiatan PPG ini bisa menjadi solusi untuk peningkatan mutu di pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan termasuk jawaban-jawaban yang diberikan Bapak. Saya juga semoga jawaban Bapak ini nanti memberikan semacam hasil yang baik. Amin.